Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Zulfia, NIM 121824446. Saya dari kelompok 2 Web Programming 1. Nama kelompok saya yaitu Restu Pratama, NIM 121822296. Faizal Aziz Hidayatullah 121822432, Ira Zulfia 121824446, Muhammad Hafiz Ibnu Zaid 121822418, Rifki Nur Hakiki 121823337. Yang terakhir ada Agung Pramono 121822403. Di sini saya akan menjelaskan tentang font store yang telah dibuat oleh kelompok 2. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita buka XAMPP, folder XAMPP-nya. Kemudian saya buka htdocs. Dan di sini ada file saya yang telah kelompok 2 buat, yaitu yang bernama font store. Kita langsung buka. Oke, kita close dulu. Di sini ada macam-macam ya, ada admin, asset atau ins. Di sini ada index PHP juga. Di dalam admin itu ada add admin, add product, out, dashboard, delete admin, delete product, edit admin, edit product, index underscore PHP, login, logout, dan manage admin. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Dan oke, kita buka codingannya ya. Di sini codingan add adminnya itu coba. Nah, lumayan banyak ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Ada menghubungkan PHP dengan koneksi database. Dan tanda bacanya juga jangan sampai ada yang salah. Kemudian coba kita buka add produknya. Di sini ada add produk, itu lumayan banyak juga ya. Saya hanya memperkenalkannya satu persatu. Di sini ada out, dashboard, delete admin, delete product, edit. Oke, coba kita buka yang edit admin. Di sini ada memanggil file, koneksi PHP untuk membuat koneksi. Di sini ada mengecek apakah di URL ada nilai get ID. Di sini ada banyak ya. Dan jika kita mau menjalankan filenya itu, kita harus terlebih dahulu buka examnya. Di sini kan belum. Nanti teman saya akan menjelaskannya bagaimana cara menjalankannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya sebelum saya menjelaskan lanjutan dari teman saya. Nama saya Restu Pratama dengan NIM 1219226. Ingin menjelaskan ya database dalam website Fonstore ini. Oke ya. Oke, sebelum saya menjelaskan database dalam website Fonstore, itu saya akan menjelaskan dulu apa itu website Fonstore itu, karena sepertinya masih belum dijelaskan ya. Kalau ada dijelaskan mungkin belum lengkap atau gimana. Jadi saya akan meneruskan penjelasan ya dulu, menjelaskan website Fonstore ini. Oke. Website Fonstore itu merupakan suatu website all shop juga, online shop, cuman berupa perantara. Jadi maksudnya kita bukan hanya kayak menggunakan metode Shopee atau Bukalapak ya, ataupun Tokopedia yang langsung order di situ juga, beli di situ juga, dan akan dikirim juga melalui situs itu. Enggak. Di website all shop ini
kita menggunakan metode yaitu dengan link. Maksudnya kita akan menggunakan link tersebut, link ke aplikasi berikutnya selanjutnya ya. Sebab ini juga namanya perantara. Jadi maksudnya website ini hanya melakukan perantara untuk beralihkan ke website lain, seperti misalkan kita mau order handphone, contohnya iPhone 11. Nah, kita pas sudah klik order, di situ ada linknya, maksudnya link, cantuman link dari misalkan link penjual dari Tokopedia, penjual dari toko Shopee, linknya gitu. Kalau nggak bisa juga dari WhatsApp, dari toko penjual WhatsApp. Nah, di situ kita membuat project UAS seperti ini, hanya sebagai link website dalam perantara. Tapi ya meskipun perantara, insya Allah akan kita kembangkan terus agar kita bisa menjadi website all shop sendiri ya, min. Oke, ini itulah sekilas dari penjelasan website ya, website dari Pondstore ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database dalam website Pondstore ini. Oke, sebelum itu kita masuk ke dalam PHP My Admin-nya dulu ya. Oh ya, sebelum itu pastikan sebelum masuk ke localhost ya, pastikan ini Apache dan MySQL-nya dalam XAMPP ini sudah aktif, sudah dinyalakan agar PHP MyAdmin-nya itu dapat berjalan. Oke, kita langsung aja ke localhost. Lalu ini cari PHP MyAdmin. Nah, ini saya akan PHP MyAdmin, kita tunggu dulu ya beberapa saat. Ini masih loading. Oke, main lama, iya, kita tunggu dulu. Emang mohon maaf banget ya, karena di sini bukan jaringan sih, sebenarnya ini offline, tapi karena laptop saya mungkin agak ya udah termakan usia sih, tapi alhamdulillah masih bisa digunakan ya untuk melakukan tugas kuliah atau melakukan proyek-proyek seperti ini. Oke, ini masih loading dulu. Kita lihat dulu di sini. Padahal sini sudah ya. Tapi sini lumayan lama juga. Kita ulang lagi dulu. Apakah bisa? Mungkin nanti akan saya cut dulu ya sampai ini sudah ada tampilan PHP MyAdmin-nya ya. Kita tunggu dulu. Oke teman-teman, jadi inilah ya tampilan dari database, maksudnya localhost dari PHP MyAdmin, PHP MyAdmin. Oke, sebelum itu kita buat dulu ya database baru. Namanya adalah, tunggu sebentar ya, masih sabar tunggu dulu. Oke, nah di sini kita tulis Pondstore. Lalu kita langsung saja buat. Kita tunggu dulu. Database Pondstore, database exist. Oh sudah ada. Karena saya sudah ada, berarti di sini langsung saja ke Pondstore ya. Pokoknya misalkan gitu kita buat dulu di sini database baru ya di Pondstore. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke database Pondstore ini. Kita tunggu dulu. Ini masih memproses ya. Maklum ini masih lama juga. Oke. Di sini sudah ada dua tabel. Dua tabel maksudnya database-nya ya. Di sini pertama adalah ada tabel administrator, yaitu adalah tabel admin. Yang kedua adalah tabel produk, yaitu adalah tabel untuk macam-macam produk. Kalau administrator itu adalah kayak seperti akun atau admin sebagai penjual. Fungsinya itu untuk menambahkan produk seperti produk handphone, smartphone, ataupun menghapus jika misalkan stoknya habis atau gimana, kita hapus terus kita tambahkan lagi stok-stoknya dari akun admin ini. Lalu selain ini juga ya, kita langsung aja ya ke tabel administrator. Nah, saya akan jelaskan dulu ya di tabel administrator itu ada apa saja komponen-komponen dalam tabel ini. Di dalam tabel administrator ini masih dalam proses. Oke.
Di sini adalah eh, ada baris kolom ID admin 1 dengan nama adminnya Hafiz Ibnu Zain, email admin dengan doctype404@gmail.com, dengan nickname admin itu Hafiz, kode adminnya ini kode admin dengan level 1 dan dibuat tanggal 25 April 2021. Oke. Ini adalah adminnya ya. Kita bisa menambahkan ataupun diubah. Di sini tuh, dari select from administrator. Oke. Dengan jumlah baris 25, dari baris cari tabel di sini kita bisa tambah opsi ya. Di sini ada opsi juga bisa teks parsial, konsentrasi teks penuh, tampilan, geometri, teks. Oke. Ini ada kita cari lagi. Ya. Oke, lanjut ke tabel produk. Oke, sip. Tabel produk. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini masih dalam tahap proses juga. Oke, di sini sudah ada tabel produk. Di tabel produk ini ada beberapa juga seperti ID produk. ID produknya 1 ini adalah kode-kode ya. Biasanya kode produknya. Ini 2 ada untuk Xiaomi, 1 untuk Apple, 3 untuk Samsung, dan 4 untuk Oppo. Oke, di sini saya nama produk ini contohnya adalah iPhone 12 Pro Max, dengan yang kedua itu adalah Xiaomi 13 Pro, yang ketiganya itu adalah Samsung Galaxy S21, dan yang keempat adalah Oppo F1 Pro. Dengan deskripsi Apple iPhone 12 Pro Max punya ukuran bodi dan layar bla 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 bla. Karena nggak kebaca langsung bla 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 aja ya. Ini tidak ada deskripsinya, dia ada deskripsinya. Sebenarnya ini opsional ya kalau nggak salah. Tapi sebenarnya harus juga dipakai ya, karena ini adalah salah satu kenapa pembeli ingin membeli apa ya, pengunjung ingin membeli handphone ini, karena pasti harus ada deskripsinya. Ibarat spesifikasinya. Oke. Nanti akan ada ya. Ini adalah sebenarnya ini contohnya, contoh. Harga produk. Nah, harga produknya misalkan iPhone ada 11.500.000, dengan Xiaomi 13 Pro itu sebenarnya 15.600.000 atau 1.560.000. Di sini emang nolnya ada 4, berarti 1.560.000. Oke. Dengan Samsung Galaxy S21 dengan harga 21 juta, dengan Oppo F1 Pro dengan harga 12 juta. Diskon produknya di sini ada 12 juta, 12 juta atau 12.000, 1.200.000, 12 juta sini ya. Di sini adalah 1.700.000, di sini ada 2.500.000, dan di sini ada juga 19.919.000. Oke, di sini nih. Nah, di gambar produk di sini tuh klik untuk melihat haris kolom ini. Nih, email produk ini adalah gambar dari handphone ini ya. Ini juga sama, gambar produk 2, gambar produk 3, gambar produk 4, dan ini ada link-linknya ya. Ini adalah link Shopee, link Tokopedia, link Bukalapak, link Lazada. Oke, di sini adalah ya. Ini adalah linknya maksud saya. Jadi setelah kita order, nanti akan dialihkan ke link Shopee, ke link Tokopedia, link Bukalapak, dengan link penjual ya, yang telah dicantumkan dalam handphone ini. Misalkan kita mau beli ini, beli handphonenya ini apa namanya, iPhone 12 Pro Max. Oke, kita klik beli. Pas sudah beli, nanti ada pilihan. Pertama, misalkan mau dialihkan ke Shopee atau ke penjual Shopee, kedua atau dialihkan ke penjual Tokopedia, ke toko Bukalapak, ke tokonya Lazada penjualnya ya, atau kemana ya, ke all-shop lainnya gitu, e-commerce. Pokoknya ya kita hanya sebagai perantara saja. Jadi setelah kita buat order, nanti akan dialihkan. Jadi maksudnya seperti itu ya. Di sini sudah jelas ya, apa ya, macam-macam database dalam website Phone ini, dan juga penjelasannya, meskipun penjelasan ini tergolong umum ya, maksudnya ya biasa-biasa aja sih, nggak ada itunya, kalian pasti juga bisa buat ya. Oke, mungkin ini penjelasan dari saya ya tentang
database dalam dalam website Monster ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya tentang script-script dalam website Monster ini. Oke, sekian dari saya. Akan saya serahkan kepada teman saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya langsung saya tutup dan lanjutkan dengan teman saya untuk penjelasan skripnya. Oke, terima kasih. Oke, saya Muhammad Hafiz Ibnu Zain akan melanjutkan penjelasan mengenai project UAS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai script web project. Pertama, bisa dilihat di sini ada folder admin sebagai halaman admin, kemudian folder aset yang berisikan file-file seperti CSS, font, gambar, dan juga JavaScript. Selanjutnya di sini terdapat folder ins yang dimana berisikan file PHP seperti footer, header, dan juga koneksi. Selanjutnya index dan juga produk.php untuk menampilkan detail produknya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mulai dari file koneksi.php. File koneksi.php ini berfungsi untuk menghubungkan web ke database, yang dimana scriptnya dimulai. Pertama-tama kita membuat variabel, menambahkan variabel host sama dengan localhost. Selanjutnya username, root, password kosong, database-nya Monster. Kemudian koneksi mysqli_connect, host, username, password, database. Nah, di sini karena saya menggunakan sum, jadi username root dan juga passwordnya tidak di setting, jadi kosong. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file index.php. Nah, pertama-tama hal yang wajib dilakukan adalah kita memanggil atau menginclude ins koneksi, file ins koneksi, agar web dapat terhubung ke database, karena di sini berfungsi untuk memanggil data yang ada di database. Kemudian doc tipe HTML, language, English, kemudian head, meta charset, tipe file ini tuh UTF-8, meta HTTP equif, XUA compatible, konten IE@G ini agar kompatibel di browser Microsoft Edge yang versi lama. Kemudian meta name viewport content with device wide initial scale 1 ini agar web dapat responsif di berbagai perangkat. Kemudian titelnya Monster, ini kode untuk simbol strip. Dan kemudian di sini kita memanggil CSS. Karena di sini saya sudah menggunakan CSS atau template yang bernama Electro. Jadi ini semua sudah terinclude, mulai dari Bootstrap, Slick, kemudian juga Now Slider. Oke, selanjutnya di sini kami menambahkan font Awesome untuk menampilkan icon-icon kecil nantinya. Selanjutnya di sini ada custom, karena di sini kami mengcustom kembali tampilan dari template yang sudah ada. Jadi tidak plug ngambil
tidak blok menggunakan template. Selanjutnya di sini kami mengimport font Google Montserrat 400, 500 dan 700. Kemudian favicon untuk icon kecil di samping title nantinya. Kemudian penutup head dan mulai body. Nah, di sini karena header dan juga footernya saya pisah. Kenapa? Karena agar scriptnya itu tidak menumpuk. Jadi nanti tinggal dipanggil saja seperti ini. php include ins header.php. Nah, berikut ini adalah file header-nya. File header. Berikut ini masih template. Berikut sini kita menambahkan gambar logo, image src, asset, image logo. Kemudian di sini kita menambahkan action from yang dimana mengarah ke index.php sebagai kolom pencarian. Nah, di sini kita menggunakan select pencariannya itu dapat memilih terlebih dahulu baik nama produk ataupun brand produk. Yang berikut adalah kodenya. Di sini kolom iset get kolom. Jadi di sini ID-nya kolom ya. ID kolom, namanya juga kolom. Kemudian untuk butonnya ID-nya kata kunci, namanya kata kunci. Ini untuk select-nya. Ini untuk tipenya select. Tipe select-nya itu namanya itu kolom. Kemudian untuk from, tempat mengetikkan kata kuncinya itu ID-nya kata kunci, name-nya kata kunci. Kemudian button tipe submit. Berikut adalah template-nya. Ini menu navigasi. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke file index.php. Nah, berikut sini adalah body-nya. Main body. Nah, di sini ada gambar, banner, shop 1. Di sini banner Apple Collection. Kemudian banner 2, gambar shop 2, Samsung Collection. Banner 3, Xiaomi, dan banner 4, Oppo. Nah, di sini barulah list produk. Di sini kita akan menampilkan list produknya. Pertama, dimulai dari membuat pagination atau halaman. Karena di sini kita nggak mungkin akan menampilkan 100 gambar dalam satu tampilan gitu kan. Jadi ya perlu dibagi-bagi. Di halaman 1 di sini kita bagi menjadi limit 8 saja. Begitu, mulai dari membuat variabel pack, insert, get, pack, tipenya initial, kemudian get, pack, mulai dari pack 1. Kemudian di sini kita juga menambahkan fungsi search yang tadi di atas. Di sini kita mulai membuat variabel untuk dari script yang di atas. Kolom cari ini untuk tipenya nama brand atau nama produk atau brand produk. Kemudian kata kuncinya ini kata kunci yang dimasukkan apa. Kemudian di sini kondisi jika parameter pencarian kosong. Jadi kalau misalkan nggak ada pencarian sama sekali, script yaitu if kolom cari sama
sama dengan kosong, dan kolom kata kunci juga kosong. SQLi, MySQLi, mereka akan dikoneksi memilih dari from product, tabel produk, kemudian limit startnya ini yang ini, kemudian limit 8. Nah, jika ada kata kunci yang diisikan, maka scriptnya SQL query MySQLi underscore query connection select memilih from dari tabel produk, where di mana kolom cari seperti kolom kata kunci, limitnya limit star, kemudian limit pack-nya. Nah, di sini mulai nomor limit star ditambah 1. Jadi nanti 1 tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, jadi ada halamannya nambah terus. Kemudian di sini kita akan menampilkan produknya. While row, di sini kita menampilkan untuk mengambil data dari database gitu. Nah, scriptnya itu while row, variable row sama dengan MySQLi fetch array. Kita nanti mengambilkan data bertipe array. SQL query. Kemudian berikut adalah script produknya. Di sini kita untuk mengambil gambar itu PHP echo raw. Ini sesuai nama variabel ini raw. Kemudian file gambar 1 underscore product, field gambar 1 underscore product. Kemudian di sini nama brandnya echo raw brand product. Nah, kemudian di sini kita tambahkan link untuk ke detail produk. Nah, karena untuk menampilkan detail produk ini kita nanti ada di file produk.php. Jadi kita arahkan produk.php. Nah, di sini kita tambahkan tanda tanya ID sama dengan. Nah, nanti jadi dipisahkan atau dibedakan berdasarkan ID-nya. Row ID 1, ID produk gitu kan. Row ID produk. Kemudian echo row nama produknya. Ini nama linknya gitu kan. Berikut produk price. Sini harganya. Nah, di sini kita nambahin echo number underscore format agar nantinya ada koma di setiap bilangan 1000, 100, 1 juta gitu kan, ada komanya. Kemudian di sini kita tambahkan juga diskon. Nah, di sini script tombol page. Jadi if page 1 maka akan di disable page selanjutnya gitu. If page 1 dia akan di disable. Nah, if jika kecuali link prefnya itu lebih dari 1, maka dia akan menampilkan angka selanjutnya gitu, link menuju halaman selanjutnya seperti 2, 3, 4 dan selanjutnya. Ini else kalau misalkan ada yang dicari, dia akan menampilkan sesuai dengan kata yang dicari ada berapa. Kurang lebih scriptnya seperti ini. Nah, berikut. Nah, ini sama aja kondisi jika parameternya kosong. Ini next pack, pref pack. Ini masih sama.
pagination untuk halaman. Nah, berikut adalah kita memanggil footernya. Include footer. Footernya seperti ini, masih menggunakan template. Selanjutnya ada juga kemudian kita memanggil jQuery JavaScript, jQuery, Bootstrap, Slick, Now Slider, jQuery Zoom, dan juga Main.js. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file product.php. Pertama-tama, karena di sini kita akan mengambil data dari database, maka wajib untuk menginclude file koneksi.php yang ada di folder ins. Kemudian php, kemudian di sini karena kita mengambil datanya berdasarkan ID, jadi di sini kita buat variabel id_product sama dengan get id. Kemudian query data yang diambil, kita buat lagi variabel ambil, kemudian koneksi query select from tabel product where sesuai dengan ID product dengan variabel ID product. Kemudian detailnya kita buat variabel detail sama dengan ambil fetch asok. Nah, ini untuk mengambil data yang ada di database. Kodenya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ini template-nya. Nah, di sini kita untuk titelnya, karena nanti akan menampilkan sesuai dengan nama produk yang dipilih, maka php echo detail, variable detail, kemudian field nama underscore product, simbol strip, kemudian posture. Nah, ini CSS ya. Nah, sama seperti tadi, kita di sini menginclude file header yang ada di dalam folder ins. Nah, mudahnya salah satu kelebihan kenapa dipisah, jadi nanti tinggal dipanggil aja gitu kan, nggak perlu bikin atau ngedit satu-satu. Kemudian di sini main body, kemudian di sini kita untuk menampilkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kemudian nih gambar thumbnailnya gambar 1, gambar 2 sama gambar 3, gambar 4. Kemudian detailnya di sini untuk menampilkan nama produknya. Ini untuk bintangnya. Simbol bintang di sini kita pakai font Awesom. Fungsi dari tadi kita menginclude font Awesom. Kemudian di sini nama brand produk dan statusnya, status produk tersedia atau tidak. Nah, kemudian nih harganya seperti biasa kita tambahkan number underscore format. Sama untuk diskon. Kemudian di sini deskripsi barangnya, detail deskripsi. Sama, dan di sini button untuk mengarah ke WhatsApp jika ada yang beli sekarang. Nah, di sini atau bisa juga melalui link marketplace seperti Tokopedia. Di sini kita sudah buatkan link Tokped, link Bukalapak, link Lazada, link Shopee. Nah, mungkin itu saja. Ini template sama ini cuma diubah kata-katanya aja.
Nah, ini sama seperti header yang tadi, footer, dan juga menambahkan jQuery, Bootstrap, selection, newsletter, jQuery, dan main.js. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena ini akan panjang. Jadi saya akan menjelaskan file-filenya aja. Sama seperti ini dalam folder admin, sama seperti tadi, aset berisikan file-file seperti CSS, font, gambar, JS, dan juga vendor. Vendor ini bawaan dari template. Kemudian inc di sini nih ada add admin, ini fungsi untuk add admin untuk menambahkan ke database nantinya. Kemudian ini untuk menambahkan produk. Nah, karena ini folder koneksinya melewati 2 folder, ini kan kita melewati 2 folder ya. Pertama folder aset, kemudian folder admin, maka ininya kita tambahkan titik-titik garis miring, titik-titik garis miring ini. Ini admin untuk mengedit, ini update, ini sama untuk mengedit produk, dan kemudian ini headernya. Kemudian ini halaman untuk menambahkan adminnya, ini halaman untuk menambahkan produk. Nah, di sini untuk out, untuk mengecek ketika admin login. Nah, di sini untuk postnya kode. Di sini kita menggunakan hash MD5 agar passwordnya itu aman. Untuk mengecek, pokoknya seperti ini. Kalau misalkan benar dan levelnya 1, maka akan diarahkan ke dashboard. Jika salah, maka akan muncul pesan pop up login gagal. Pastikan masukkan kode yang benar dan akan diarahkan ke admin index. Kemudian ini halaman dashboard admin yang nantinya akan berisikan ya untuk mengedit menu-menu, untuk mengedit file produk, menambah produk, add admin, mengedit admin, menghapus, dan lain-lain. Nah, ini untuk delete, fungsi untuk delete admin. Ketika diklik sesuai berdasarkan ID, maka nanti akan terhapus dan akan menampilkan pesan data admin berhasil dihapus. Terus diarahkan ke manage admin PHP. Dan kalau gagal akan muncul data gagal menghapus data dan keterangan MySQL-nya apa gitu kan. Keterangan errornya itu apa. Udah otomatis dikasih tahu nanti kalau misalkan gagal. Kalau misalkan ada yang salah gitu. Kemudian delete produk sama. Dan ini halaman edit admin, edit produk. Nah, ini indeks. Nah, ini indeksnya nggak ada apa-apa, jadi di sini cuman kayak nampilin pop up alert. Nanti kami alihkan ke halaman login. Nah, nanti itu halaman loginnya itu di admin/login.php. Nah, ini dia halaman adminnya, halaman login admin. Ada form untuk login dengan name kode yang diarahkan ke actionnya ke out.php. Kemudian ini logout, dimana kita menghapus semua session seperti ID admin, nickname admin, nama admin, email, level admin, dan ini kita hapus unset ya kan. Untuk
fungsi dari logout. Nah, ini untuk manage admin. Mau nambahin, mau ngedit, bisa di halaman ini. Ya, kurang lebihnya itu saja. Oh iya, di sini saya akan masih tahu juga tampilan web kita ini yang awalnya seperti ini template awalnya. Nama template itu Elektro yang bisa di-download gratis. Nah, kemudian ini yang sudah kami custom gitu tampilannya, jadi seperti ini. Nah, kurang lebih itu saja. Nanti akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Haji Hidayatullah dengan NIM 12182432. Di sini saya akan menjelaskan tentang detail produk dari brand Apple dengan jenis iPhone 12 Pro Max. Di sini iPhone 12 Pro Max dibanderol dengan harga Rp11.500.000. Di sini juga banyak varian warna, tersedia warna silver, ada blue, ada putih juga. Di sini bisa dilihat iPhone 12 Pro Max mempunyai ukuran bodi dan layar yang lebih besar. Layarnya merupakan layar Super Retina XDR OLED 6,7 inch dan kerapatan 458 ppi yang mendukung kecerahan maksimal hingga 1200 nit. Di sini juga tersedia tipe. Untuk tipenya ada berbagai macam tipe, bisa dipilih aja. Di sini juga ada varian warna. Jika ingin memesan bisa dipilih di sini. Ingin memesan warna apa? Dan jumlah pembelian berapa piece di sini bisa ditambahkan. Jika ingin belanja melalui marketplace, di sini juga tersedia di Tokped, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Jika pengalaman pembelian Anda di sini menarik, bisa di-review di sini. Sekian penjelasan tentang detail produk iPhone 12 Pro Max. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Hakiki dengan NIM 121832337. Di sini saya akan menjelaskan demo untuk website Ponstore. Pertama, di sini ada logo untuk Ponstore-nya itu. Dan yang tengah ini ada yang namanya search bar. Di samping search bar ini kita bisa mencari menggunakan dua cara. Kita bisa mencari dengan nama produknya itu atau dengan brand produknya itu. Dan di samping kanan ini ada yang namanya Your Wishlist. Your Wishlist itu berfungsi untuk semisalkan kita ingin membeli barang yang kita lihat, tetapi kita tidak ingin membeli barangnya itu sekarang atau tidak mempunyai uang lah untuk membeli barangnya itu. Jadi kita menandai barang itu dulu. Nanti misalkan kita ingin membeli barangnya itu, kita tinggal buka Your Wishlist, nanti muncul barang yang ingin kita beli.
Lanjut ke menu. Di sini ada beberapa menu, menu home, hot deal, kategori, diskon, dan aksesoris. Home ini ya seperti tampilan awal. Menu home itu seperti tampilan awal seperti sekarang. Yang hot deal itu barang yang lagi laku-lakunya, lagi hype, lagi naik. Jadi muncul di hot deal. Kategori itu untuk mengkategorikan barang-barang atau HP lah kalau di Pawn Store itu. Diskon itu untuk barang-barang yang sedang diskon. Entah itu HP yang diskon atau aksesorisnya yang sedang diskon. Aksesoris itu untuk bermacam-macam aksesoris HP, misalkan kayak power bank, charger HP, atau casingnya, dan lain-lain. Lanjut ke bawah, di sini ada Apple Collection, Samsung Collection, Xiaomi Collection, dan Oppo Collection. Maksud dan dari ini itu sama kayak kategori. Jadi kalau Apple Collection itu untuk hanya menampilkan jenis Apple saja. Samsung Collection hanya menampilkan jenis Samsung saja, Xiaomi Collection menampilkan Xiaomi saja, Oppo Collection menampilkan Oppo saja. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada beberapa produk karena ini akun demo, website demo maksud saya. Di sini jadi hanya ada 4 produk dulu. Masing-masing dari kategori yang tadi masing-masing satu. Ada iPhone, ada Xiaomi, ada Samsung, ada Oppo. Jadi di sini ada mengganti page, tidak bisa diklik karena hanya ada 4 produk ini saja. Dan nanti kalau misalkan produknya sudah banyak, kita bisa showing all produk. Dan di sini ada beberapa macam-macam sosial media seperti Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Tetapi kita tidak melingkan karena ini akun demo, ini website demo, jadi tidak kita link terlebih dahulu. Saya coba untuk mencari brand jenis Apple. Dan muncul Apple 12 Pro Max. Dan yang tadi, yang Samsung, Xiaomi, dan Oppo-nya itu hilang. Karena kita mencari brand produk Apple doang. Jadi yang muncul cuman produk Apple, yaitu iPhone 12 Pro Max. Kita klik. Dan di sini tampilannya bisa dilihat. Dan yang akan menjelaskan tampilannya itu adalah teman saya nanti. Setelah ini, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk menu Pawn Store Admin. Di Pawn Store Admin, kita memasukkan nickname strip 2021. Nickname kita adalah Avis 2021. Setelah itu login. Setelah login kita masuk menu dashboard. Di menu dashboard ada notification, message, dan application. Nah, di dashboard kita memiliki 3 indikator. Yang pertama ada indikator customer untuk melihat pergerakan pembelanjaan, ada sales, dan juga ada order. Selanjutnya kita masuk ke data produk. Kita di sini bisa mengubah data produk atau menghapusnya juga. Di sini kita akan mencoba mengubah data produk. Nah, bisa kita lihat di dalamnya ada detail-detail produknya. Setelah itu bisa kita submit. Setelah itu kita bisa menghapus data produk. Kita coba hapus. Oke, selesai. Data produk sudah tidak ada di data produk. Lanjut kita ke add produk. Di menu add produk kita bisa menambahkan data produk baru. Di sini kita memasukkan data produk Samsung.
Setelah itu bisa kita submit. Setelah kita submit, kita coba lihat ke dashboard lagi untuk melihat apa sudah masuk. Nah, sudah masuk ya ke data produk. Bisa kita masuk ke menu edit sesuai dengan kita masukkan tadi datanya. Setelah itu kita masuk ke add admin untuk menambahkan data admin baru. Ada nama adminnya, emailnya, nickname, kode admin, dan levelnya. Kalau sudah bisa kita submit, kita akan lihat di manage admin. Di manage admin sudah tertera nama Agung Pramono dan data-data yang kita baru masukkan tadi. Setelah itu bisa kita coba untuk logout. Kita coba untuk memasukkan admin baru. Ternyata masih belum tidak bisa, dikarenakan ini masih demo. Jadi untuk menambahkan admin baru tidak bisa login. Login hanya bisa pada admin pusat, yaitu Avis Strip 2021.